Oke, sekarang yang statistika. Oke, ada beberapa soal yang diambil dari soal PTS karena nyari atau bikin soal itu susah, jadi ambil dari yang udah ada aja ya. Jadi yang nomor 6 itu katanya ada diagram batang sama ada diagram lingkaran kayak gitu. Ini soal PTS ya. Data penjualan kertas di Koperasi Melati disajikan dengan diagram di bawah ini. Penjualan kertas pada bulan April. Nah, ini kan ada bulan nih, Januari, Februari, Maret, April. Berarti diagram lingkaran ini kan April, berarti ini dong. Nah, sekarang lihat. Ini kan 300, ini 200. Dan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 20-20 ya. Terus April itu di sini. Ini kan 300. Berarti di sini 280 dong. Gitu ya. Berdasarkan diagram batang, April itu 280. Nah, pertanyaannya penjualan kertas Jasmine pada bulan April. Jasmine itu kan di sini. Nah, kayak gitu. Sekarang kita cari dulu Jasmine berapa derajat? 90 ditambah berarti kan kayak 90 ditambah 108 gitu kan. Ini ditambah ini tuh 90 ya. Tanda siku-siku. Ditambah 72 ditambah yang Jasmine, kita misalin Jasmine-nya X ditambah 54. Sama dengan berapa? Kalau semua sudut dijumlahin, jumlah satu lingkaran itu 360 derajat. 90 tinggal hitung ya. Ini tambah ini 270 ya. Ditambah X ditambah 54 sama dengan 360. 270 tambah 54 324 sama dengan 360. Maka X sama dengan 360 dikurangi 324. X sama dengan 36. Tuh, oke. Berarti Jasmine ini 36 derajat. Berarti 36 derajat per 360 dikali 280. 360 kan satu lingkaran penuh. 280 totalnya kan. Total penjualan pada bulan April. Oke, sama dengan 36 sama 360 nih. Bagi 36, bagi 36. 1/10. Dikali 280. Coret-coret dapat 28. Jadi jawabannya yang D. Oh ya, ingat ya ini soal perkiraan aja ya. Kemungkinan bisa keluar lagi, kemungkinan enggak. Jadi cara belajarnya yang penting itu ngambil apa gimana caranya ya. Yang diambil itu gimana caranya. 7. Diagram Ogif dari data pada tabel berikutnya adalah oh ya. Nah, kayaknya nomor 7 itu kan dikasih kayak gini. Nanti A, B, C, D, E itu gambar-gambar. Misalnya A itu kayak gini, B kayak gini misal. Itu. Jadi nanti gambar yang mana yang menyajikan diagram Ogif dari tabel di sini. Nah, yang harus kita lakukan gimana? Ogif itu ada dua jenis ya. Ada Ogif naik, ada Ogif turun. Yang Ogif naik berarti gini. Set. Yang Ogif turun berarti gini. Oke. Pertama, misal kita mau bikin Ogif naik dulu. Ogif naik itu tabelnya diubah kayak gini nih. Hasil ulangannya misalnya nilai lah ya atau nggak apa-apa deh. Hasil ulangan. Kita mau bikin Ogif naik nih. Habis itu di sini frekuensi. Ogif naik itu ngambil dari tepi atas. Ini tepi atasnya berapa? 67,5. Ini 70,5. Ini 73,5. Ini 76,5. 79,5. 80 sorry 76 79 82 dong ya nggak? Nah, habis itu frekuensinya. Oh, terus harusnya kayak gini nih, kurang dari sama dengan gitu. Ini Ogif naik.
Kita mau ngerjain ogive naik dulu. Nah, F 2, taruh di sini 2. Yang ini 5 kan, ditambahin. Jadi ini pakainya frekuensinya kumulatif sebenarnya. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 13, 20. 20 tambah 14, 34 ya. 34 tambah 4, 38. 38 tambah 2, 40. Udah, jadi pas kan? Frekuensinya ada 40. Jadi ogive itu emang menyajikan frekuensi kumulatif gitu. Dan ininya tuh kayak gini gitu. Kayak gini ya. Oke, sebentar. Jadi gimana cara apa namanya? Cara bikin grafiknya? Oke. Sebenarnya kita butuh ini 64,5 gitu. Kita butuh 64,5. 64,5 ya 0. Ini cuma buat grafiknya doang. Nah, grafiknya jadi kayak gini ya. Pasang deh itu ya 64,5, 67,5, 70,5, mana lagi 73 tambah 3 ya. 76, 79, 82. Nah, habis itu titiknya 64,5 0. 0 di sini dong. Habis itu 67,5 2. Misalnya 2 di sini. Berarti di sini ya. 2 di sini 70,5 7. Jadi kalian buat bisa baca juga, harus udah bisa baca UGIF. 73,5 20 20 ya. Misalnya di sini lah. 76,5 34. 79,5 38. Ya, gitulah ya. Habis itu 40 bisa di sini. Nah, nanti OGIF-nya gini. Set 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 set. Nah, ini OGIF naik. Oke? Jadi nanti kayaknya dikasih tabel, habis itu ABCD-nya kita harus milih OGIF yang mana, dan di ABCD-nya kayaknya sih ada OGIF yang naik, ada OGIF yang turun. Jadi ini OGIF yang naik yang benar. Oke, gitu. Jadi kayak mulai angkanya tuh dari Tapi atas. 67,5, 70,5 gitu ya. Oke. Nah, kalau OGIF turun gimana? Kayak OGIF turun ini apa ya? Oke, berarti lebih dari sama dengan gitu. Lebih dari sama dengan, terus pakainya eh ini bawah, tepi bawah. Duh, kok lupa ya. Jadi kalau OGIF naik kan kurang dari sama dengan. Terus pakainya tepi atas nih. 67,5, 70,5 kan pada tepi atas. Kalau ini tuh yang OGIF turun, ini kita mau bahas OGIF turun. Kalau OGIF turun itu lebih dari sama dengan dan pakainya tepi bawah. Misal di sini tepi bawahnya 79,5 kan? Jadi di sini 79,5. Dari sini deh ya. Dikurangi 0,5, 64,5, 67,5, 70,5, terus 70 berapa? 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70,5, 73 ya. 76,5. Nah, udah. Ini hasil ulangannya. Habis itu nanti di sini ada lebih dari sama dengan 82,5. Yang lebih dari 82,5 itu 0. Kan nggak ada. Nah, kita mulai dari sini. 2. Jadi kita mulainya dari bawah. Kalau Ogif turun, mulainya dari bawah. 2 tambah 4, 6. Tambah 14, 20. Tambah 13, 33. Tambah 5, 38. Tambah 2, 40. Dah, ini frekuensi, ini hasil ulangan. Nah, jadi Ogif tuh kayak gitu. Nah, bikin lagi deh kayak tadi. Ini pasang-pasangin kan. 64,5. Ini sama kayak yang sebelumnya tau kalau diperhatiin ya nggak? Tuh, dari 64,5 sampai 82,5. Ini juga tuh, dari 64,5 sampai 82,5. Cuma bedanya nih, kalau Ogif naik ya dari 0 sampai 40. Kalau Ogif turun ya dari 40 sampai 0. Kayak gitu. Oke. Dah kita lanjut lagi ya. 64,5, 67,5, 70,5, 73,5 dan seterusnya. 79, 82, 40. Oh, berarti paling atas ya. Misalnya di sini 40. 38. Sini 33. Habis itu 20. 20, 73,5. 76,5, 6. 79,5, 2. Habis itu 0. Set, 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 set. Nah, ini Ogif turun. Jadi ini Ogif turun, ini Ogif naik. Gitu. Ya, silahkan ini aja, silahkan diperhatikan aja polanya kayak gimana. Kalau Ogif naik kurang dari sama dengan dan dia pakai tepi bawah ya. Kalau Ogif turun lebih dari sama dengan dan dia pakai eh kebalik ya. Ya gitulah pokoknya. Kalau dia Ogif naik kurang dari sama dengan dan dia pakai tepi atas. Tulisin. Ogif naik itu kurang dari sama dengan tepi atas. Tapi kalau Ogif turun lebih dari sama dengan tepi bawah gitu. Ingat kan kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Oke. Jadi nanti ada soal kayak gini. Nah, kalian harus milih. Jawaban ini sama jawaban ini itu ada salah satu. Ih, sotoy banget ya. Kayaknya gitu sih. Nomor 8. Nah, kayaknya di nomor 8 itu kita dikasih kita dikasih ogif. Kita dikasih ogif terus ditanya frekuensinya berapa. Ingat yang ogif positif itu kurang dari sama dengan TA kan. Kalau ogif negatif lebih dari sama dengan TB. Jadi untuk kelas 8 sampai 10, tapi atasnya mana? 10,5 kan? Berarti kelasnya ada di sini. Nah, yang ogif negatif 8 sampai 10, tapi bawah kan? Tapi bawahnya mana? Berarti 7,5.
Cara nyari, berarti ini kelasnya kan? Nah, cara nyarinya di OGIF positif itu kelas ini dikurangi kelas sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi ini tuh kalau OGIF naik, cara nyari frekuensi itu frekuensi kelas dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau di OGIF turun, frekuensi itu frekuensi kelas, ini frekuensi kelas ya maksudnya, dikurangi frekuensi setelahnya. Nah, ini 26 dikurangi sebelumnya berapa? 12. Berarti jawabannya 14. Kalau di soalnya OGIF turun tuh pakai tepi bawah kan? Berarti 8 sampai 10 tepi bawahnya 7,5. Berarti di sini kelasnya 38 dikurangi setelahnya. Setelahnya di sini kan? 24. 14 juga. Jadi kayak gitu ya, cara baca grafik OGIF. Lanjut 9, data tinggi sejumlah menara disajikan dalam tabel berikut. Rata-rata data tersebut adalah, nah ini soal PTS ya. Rata-rata rumusnya apa? Hafalin sigma XI dikali FI dibagi sigma F. Jadi ini F, I. Kita perlu XI. X itu apa? X itu nilai tengah ya. Jadi kita harus cari nilai tengah dari setiap kelas. 10 sampai 13. Waduh. Oke, 10 sampai 13 nilai tengahnya ini ya 11,5. Koma nih. Oke. Oke. 11,5 ini soal PTS bukan ya? Bapak lupa sih. Pokoknya dari situ ada beberapa soal PTS aja. Berarti ini kan 10 ditambah 1,5 ya. Ini juga ditambah 1,5. 15,5 tambah 1,5 tambah 1,5. Dah. Nah, ada FI ada XI. Kaliin, kita kan butuh XI FI, FI XI juga sama aja kan? 11,5 dikali 3. 34,5. 15,5 dikali 6. 6 kali 15. 90. 6 dikali 5, 3. 93 ya. 19,5 dikali 5. 19,5 dikali 5. 100 dikurangi 2,5. Pokoknya kalian ngitungnya biasa aja kan. Ini mah tinggal ngitung intinya. 23,5 dikali 7. 5, 3, 7 kali 3, 21, 4, 2, 7 kali 2, 14, 15, 16. Wadaw, 164,5 nih. Oke, udah. Sigma FIXI, ya ini dong, jumlahin. Ini sigmanya berapa? Kita perlu sigma FI sama sigma FIXI. FI 3 tambah 6, 9. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 9, 21. Waduh, angkanya enak-enak amat ini. Berarti nanti bawahnya 21 ya. Atasnya berapa nih jumlahin? 555,5 dong. Udah hitung yang benar. 93, 97,5, 164,5. Tambahin 5. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19. 4, 13, 22, 28. 389,5 dibagi 21. Wis, bener kan hitungnya guys? Bener ya? Tapi jawabannya kok enak-enak amat ya? 1, 7, 1, 9. Berapa ini? 8. 8 kali 21 kan 168. 18 berarti. 1, 7 kurangi 6. 1. 115. Ya, ya 11,5 dikali 2 dikali berapa? 115 bagi 21. 5 ya.
Iya benar. 18,5 sekian sekian sekian. Jadi ada 18,5 gas. 10. Dari 100 siswa yang mengikuti tes matematika diperoleh nilai seperti pada tabel di bawah. Modus pada tabel tersebut adalah modus. Rumus modus harus udah apal. TB ditambah D1, D1 ditambah D2 dikali I. Kalau di sekolah apa? I itu panjang kelas atau interval ya. Di sekolah itu kalau nggak salah P apa ya? Bisa I, bisa P, bisa C. Yang penting ngerti lah ini tuh artinya interval atau panjang kelas ya. Modus adalah data terbanyak. Data terbanyak. Jadi mana yang paling banyak? Lihat F-nya. Oke, 37. Jadi ini kelas modusnya. Dari 70 sampai 74. TB dikurangi 0,5 dong. 69,5. D1 itu apa? Selisih sama kelas sebelumnya. D2 selisih sama kelas setelahnya. Jadi D1 itu 37 dikurangi 14. Berapa? 17. Ngaco. Ngitungnya bener. 37 kurangi 14. 7 dikurangi 4. 3. 3 dikurangi 1. 2. D2 itu adalah kelas dikurangi setelahnya. 7 dikurangi 5. 2. 3 dikurangi 2. 1. Oke. D1-nya 23. D2-nya D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Panjang kelas tuh nyarinya ini kan 60 dikurangi 55 gitu aja ya. 60 dikurangi 55 berapa? 5. Berarti panjang kelasnya 5 dong. Itu sama dengan 69,5 ditambah 23 per 35 dikali 5. Set 7. Berarti 69,5 ditambah 23 per 7. Berapakah 23 per 7? 3 koma ya. Kita hitung. 3, 21, 20. 20 bagi 7. 2. 2 kali 7, 14. 60. 60 bagi 7. 8. 8 kali 7. 56. Nah, 3,28. Ini kan dua angka doang. Dua angka di belakang koma. 69,5 ditambah 3,28. 8, 7, 9, 10, 11, 12. 2, 7. 72,78. Wih, ada 72,79 ya. Jadi ini dibulatkan ke atas berarti. Ini dibulatkan ke atas. Dibulatin ke atas. 72,79 gitu. Jadi jawabannya yang D. Lagi. Ini juga masih soal PTS kalau nggak salah. Jadi intinya tuh kalian harus hafal rumus modus, rumus rata-rata gitu ya. Rata-rata, modus, sama median tuh harus hafal. Apa rumus median? TB ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi F dikali panjang kelas. Oh ya, sebelum ke sini pokoknya nih, cara nyari median atau cara nyari kuartil itu kita harus menentukan kelasnya dulu. Jadi sebelum maker ini kita harus menentukan kelas median. Apa rumusnya? Rumusnya ya N per 2. Oh, di sini udah dikasih N-nya 20. Jadi 20 dibagi 2, 10. Nah, 10 ada di mana? 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 3, 12. Nah, ada di sini kan? Kalau 9 kan belum ngelewatin 10. Kalau 12 udah ngelewatin 10. Jadi di sini. Oke, kelasnya di sini ya. Berarti udah pakai deh ini. Median sama dengan tepi bawahnya berarti berapa? 56 dikurangi 0,5. 55,5 ditambah setengah N-nya 20. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas itu kan 4 tambah 5. 9. Dibagi F. F itu frekuensi kelas 3 dikali P. P-nya panjang kelas. Lagi panjang kelas tuh pokoknya ini nih, 53 dikurangi 53. Kayak gitu. Pokoknya hafal rumusnya. Habis hafal rumusnya,
Harus ngerti juga tuh, ini tuh artinya apa, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas, F itu frekuensi kelas, P itu panjang kelas ya. Harus ngerti ya. 55,5 ditambah 20 bagi 2, 10. 10 kurangi 1, eh, ini kan 10. 10 dikurangi 9, 1/3 dikali 3. Set set. 1. 56,5. Oke, median. Eh, gas. Kuartil. Nah, ini udah oke. Bapak dapat pokoknya kan di kisi-kisi itu tentang kuartil. Gak tahu kuartil atas, gak tahu kuartil bawah. Jadi ini ngambil soal dari internet. Nilai kuartil atas dari data pada tabel berikut ini adalah oke, kuartil atas. Ada kuartil atas, ada kuartil bawah. Ada kuartil bawah. Kalau kuartil bawah itu Ki berapa? 1. Kalau kuartil atas Ki 3. Jadi kalau ditanya kuartil atas, berarti ini nanyain Ki 3. Apa rumus Ki 3 mirip kayak median kan? TB ditambah, nah bedanya itu cuma di sini. Nih, Bapak tulisin ya. Median itu itu. Ih, udah ada ya, ngapain ditulis lagi? Kalau kuartil 1 nih, 1/4 N dikurangi FK dibagi F dikali P. Jadi semuanya itu sama, cuma beda ini doang. Median itu setengah N, kuartil 1 itu 1/4 N, kuartil 3 itu 3/4 N. Ya kan? Dah. Median setengah N, kuartil 1 1/4, kuartil 3 3/4. Dah, semuanya sama. Jadi kuartil 3 3/4 berarti ya. TB ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi frekuensi kelas dikali panjang kelas. Sama kayak median, pertama kita harus menentukan kelasnya dulu. Kelas kuartil 3. Rumusnya ini 3/4 N. 3/4 N. Berapa N-nya? Oh, kita harus ngitung dulu berarti N-nya berapa? 5 tambah 5 10. 9 tambah 7 16. 3 tambah 1 4. 4 tambah 16 20. 20 tambah 10 30. R-nya 30 guys. Berarti 90/4 ya. Berapakah 90/4? 2 10. 2 lagi ya. 2 kali 2 8. 22,5. Oke. 22,5 itu ada di mana gitu kan? 2 ditambah 3, 5 ditambah 5, 10 ditambah 9, 19 ditambah 7, 26. Nah, udah ngelewatin kan? Udah ngelewatin 22,5, berarti kelasnya di sini. Gitu ya. Jadi kita nyari yang udah ngelewatin 22,5. Oke. 26 kan udah ngelewatin 22,5. Jadi ya kelasnya di situ berarti. Gas. Berarti Q3 sama dengan TB-nya 71,5. Ya enggak? Kan dikurangi 0,5. 71,5 ditambah 3/4 N-nya. Berapa? 30 tadi ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas nih 19 kan? Kan udah kita hitung ya. Kumulatif kan jumlahin 19 dibagi frekuensi kelasnya 7 dikali panjang kelasnya. Ini dikurangi nih kan? 48 dikurangi 40. 8. Wah, wah, wah. Ini kelihatannya luar biasa juga ngitungnya. Tapi kita nggak boleh bawa kalkulator kan? 3/4 tinggal 30. Udah kita hitung nih 22,5. Dikurangi 19. 7 dikali 8. 71,5 ditambah 22,5 dikurangi 19. 22 kurangi 19 aja. 3 kan? 3,5 ya. Wis, enak guys. 3,5/7 itu 1/2 ya nggak? Hitung dah ya. Atau 3,5/7 itu 1/2 guys. Atau ya hitung biasa aja nggak apa-apa.
71,5 ditambah 8 kali 3,5 gitu kan. 8 kali 5 40. 8 kali 3 24 tambah 4 28. Ada satu angka di belakang koma. Set. Oh, berarti 8 dikali 8 dikali 3,5 itu 28. Berarti 28 per 7. 28 dibagi 7 4. 71,5 ditambah 4 75,5. Wis, yang dodol. Itu kuartil. 13 desil. Oke, desil. Desil rumusnya apa? DI sama dengan TB ditambah persis kayak ini nih. Persis kayak ini. Cuma kalau desil kan per 10 ya. Desil itu per 10. Kalau kuartil itu per 4. Makanya kuartil ini rumusnya per 4. Kuartil 1, 1 per 4 gitu. Kuartil 1, 1 per 4. Kuartil 3, 3 per 4. Median kan nilai tengah, jadinya setengah. Sebenarnya dia kuartil 2 gitu ya. Nah, jadi kuartil kan per 4. Kalau desil per 10. Kalau ada lagi persentil. Kalau persentil per 100. Jadi kalau katanya nomor 3 di kisi-kisi nomor 13 tentang desil. Jadi desil kan per 10. Nah, di kisi-kisi nanti nggak tahu kan desil berapa. Nah, di soal ini desil 4. Jadi desil misalnya desil ke I gitu ya. Desil ke I itu rumusnya desil kan per 10. Jadi I per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, dibagi frekuensi kelas, dikali panjang kelas. Sama kan kayak kuartil, cuma desil itu per 10. Kalau nanti ada persentil, per 100 kayak gitu. Ya kan? Ini udah ngerekam belum? Udah. Oke, oke. Ya, tartar. Jadi, kalau desil 4, ini kan desil 4, berarti tepi bawah ditambah 4 per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F dikali P gitu. Jadi I-nya diganti 4. Tergantung nanti di sekolah nanti pas PS desil berapa. Misal desil 6 ya, berarti ini diganti 6 gitu kan. Desil 7 berarti ini diganti 7 nanti. 7 per 10 gitu kan. Bisa ya? Oke. Sama ini juga kita harus menentukan kelas desil 4. Berarti 4 per 10 dikali N ini kan rumusnya nih. 4 per 10 kali N. N-nya berapa? Oke, kita hitung dulu. N itu kan jumlah frekuensi total. 2 tambah 5, 7. Tambah 10, 17. 12 tambah 8, 20. Tambah 3, 23. 23 tambah 17, 1, 2, 3, 40. Oke. N-nya 40. Jadi 4 per 10 dikali 40. Coret-coret dapat 4. 4 kali 4, 16. 16 ada di mana? Oke. Ini 2 tambah 5, 7 tambah 10, 17. Udah ngelewatin kan? Berarti 16 ada di sini dong. Nah, ini kelas desil 4-nya. Udah gasken. Tepi bawahnya dikurangi 0,5 kan? 126,5 ditambah 4 per 10 dikali N. Udah kita hitung nih, langsung aja lah. 16. Ya kan? Langsung aja ya, ngerti ya? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kan? Kan kelasnya ini. Frekuensi kumulatif ya 2 tambah 5, 7. Dibagi frekuensi kelasnya 10 dikali P. P itu interval kelas. Ini kurangi ini. 124 dikurangi 121, 3. 126,5 ditambah 16 dikurangi 7, 9 per 10 dikali 3. 126,5 ditambah 9 kali 3, 27 per 10. 27 per 10 itu 2,7. Jadi 126,5 ditambah 2,7. Gas. 2, 6, 7, 8, 9.
129,2. Yang C. Bisa. Itu desil. Ragam. Oke. Di nomor 14 karena dibilang ragam, berarti kita cuma nyari ragam doang ya, simpangan bakunya enggak. Ragam itu simbolnya X kuadrat. Rumusnya apa? Sigma Fi dikali Xi min X bar dikuadratin. Dibagi N. Ya enggak? Kalau simpangan baku, rumusnya S. Ya tinggal diakarin dari ini. Gitu. Cuma kalau berdasarkan kisi-kisi sih ragam aja katanya. Ya udah, kita butuh ini kan? Ya udah, ini Fi. Xi. Ya oke, kita butuh Xi dulu berarti. X itu kan nilai tengah. 21 sampai 25. 21, 22, 23, 24, 25. Nilai tengahnya 23. Nah, 23 kan? Ditambah 2 dari sini. Berarti semuanya juga sama, ditambah 2, ditambah 2, 33, 38. Ininya ditambah 2 gitu ya. Yang paling bawahnya ditambah 2, oke. Tambah 2, 43. Tambah 2, 48. Gitu. Habis itu X bar. Rata-rata. Tadi kan kita udah ngitung rata-rata. Rata-rata itu sigma Fixi dibagi sigma F. Sigma F-nya 30. Tinggal nyari Fi sama Xi. Ya udah, tambahin lagi tabelnya. Ini Fi dikali Xi. Wow, kelihatannya agak luar biasa nih guys. Bapak yakin soalnya nggak akan susah ini. Pasti kayaknya mah ya ada sedikit gitu, cuma 4 kolom doang. Cuma 4 baris gitu. Tapi pokoknya yang harus diingat itu prosesnya. Ya, 23 kali 2, 46, 28 kali 8. 46, 8 kali 2, 16, 22. Ih, Masya Allah. 9 dikali 33. Yuk, semangat. 297. 38 dikali 6. 6 kali 8, 6 kali 18, 22. 43 kali 3, 129. 48 kali 2, 96. Jumlahin dah semuanya nih kan. Luar biasa. 46 tambah 224. Ini hapus dulu. Segini aja dulu. 0, 456. 7. 270. 297, 228. 5, 25. 525. 129 sama 96. 5, 2, 225. Oke, nih jumlahin. 25, 25, 50. 5 tambah 27. 750. Ditambah 270. 1020 guys. Oh my gosh. Ya udah, di sini 1020. Ini sigma Fx kan? Dibagi 30. Nolnya coret, 102 bagi 3. Oh, 34. Wih, enak ini angkanya. Oke, udah ya. Ini kan kotretan. Kita hapus. Oh ya, Bapak orangnya malas edit, jadi mungkin ini nggak keedit, jadi masih ada. Karena X barnya 34, oke kita sekarang hitung Xi min X bar. X-nya kan 23, berarti 23 dikurangi 34 gitu. Berapakah 23 dikurangi 34? Minus 11. 28 dikurangi 34. Oh my. Negatif 6. 33 dikurangi 34, negatif 1. 38, 34. 4. 43, 34. 9 ya? 48 dikurangi 34. 14. Ini X min X bar. Kita perlunya X min X bar kuadrat. Kuadratin. Nih, hati-hati ya. Ini X min X bar kuadrat. Kuadratin dulu. Bar dikali Fi, ya kan? Jadi kita kuadratin dulu. Wah, banyak ya tabelnya. Oke. Dah, ini tinggal kuadrat-kuadratin. 121 min 6 kuadrat. 36 min 1 kuadrat. 1. 4 kuadrat. 16. 9 kuadrat. 81. 14 kuadrat.
196. Nah, dikali F dulu. Nah, bukan ini jumlahin, bukan. Dikali F dulu. FI dikali XI min X bar kuadrat. Ih, luar biasa kan? Mantap emang. Oke, mana F? F ini ya. Berarti ini FI kan dikali sama ini. Waduh. 2 dikali 121, 242. 36 dikali 8. Oke, 8 kali 6, 4, 8, 2, 3, 24, 28. Oh my gosh, harus kuat guys, harus kuat. 9 kali 1, 9. Ih, ada yang gampang kan? 6 kali 16, 96. 81 kali 3, oke, 243. 14 kali 2. Astagfirullah, udah mulai. 81 kali 3, 196 kali 2 ya. Harus fokus. 196 kali 2. 2 kali 9, 18, 19, 392. Nah, ini FI kali XI min X bar kuadrat kan? Sigmanya berarti ini dong yang kita jumlahin gitu. Ya, ini ragam ya. Jadi tinggal dijumlahin deh. 242, 288. Mamam tuh ya. Berapakah 0, 3, 530. 9 tambah 96. Udah error guys. 5, 105, 243 sama 3 nih 392 nih, aduh. 392. 5, 3, 6. Oh, ini angkanya enak juga nih kayaknya. 105 tambah 635. 0, 4, 7. 740. 740 tambah 530 kan final. Lah, 740 kok sama? Oh, beda. 740 tambah 530. 0, 7, 12. 1270. Dah. Jadi totalnya 1270 nih. Udah deh. Udah deh. Dibagi frekuensinya 30. Gas. Coret-coret tinggal 127 dibagi 3 kan? 127 dibagi 3. 3, astagfirullah, 12 bagi 3, 4. 4 kali 3, 12. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. 1. Oke, koma ya. 33, oke. 42,33. Jadi, itu cara ngitung ragam di tabel berupa ini ya. Frekuensi kelompok gitu. Distribusi frekuensi. Tapi ini kan dari soal internet random gitu. Kayaknya kalau di sekolah sih harusnya lebih sedikit gitu, sampai sini doang gitu. Jadi kan lebih sedikit ngitungnya. Nggak tahu juga ya. Wis. Gas. 15 data tunggal. Diketahui nilai rata-rata dari data ini adalah 5654x36 dan 6 adalah 5. Maka simpangan bakunya adalah simpangan baku. Simpangan baku itu ini kan akar. Nah, tapi ini kan apa namanya? Datanya tunggal. Oke, kita tunggu dulu. Kita punya data 5, 6, 5, 4, X, 3, 6, dan 6. Wah, rata-ratanya, diketahui nilai rata-rata dari data ini adalah 5. Oke, ini rata-ratanya 5. Rata-rata itu jumlahin semuanya. Oke, gini aja nih. Rata-rata itu jumlahin semuanya. Dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8. Katanya rata-ratanya 5. 5 sama dengan 5 tambah 6. 11, 16, 20, 23, 29, 35. 35 ditambah X per 8. Gitu kan? Kali silang 40 sama dengan 35 ditambah X. Maka X sama dengan
40 dikurangi 35 jadi X sama dengan 5. Dah, karena X-nya 5, ya udah, simpangan baku XI. Ini gini aja kan, berarti kita urutin dari yang paling kecil, 4. Di situ 5-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. X-nya kan 5 kan? 5, 5, 5. Habis itu astagfirullah, ada 3 coy. Ya udah, 3. Ih, susah-susah amat. Kan dari yang paling kecil, 3 udah, 4 udah, 5, 5, 5, 6, 6, 6. 6 juga ada 3 ya? Udah. Oke, X barnya sama dengan 5. Simpangan simpangan baku kan? Kayak tadi kan berarti. Sigma X i min X bar kuadrat dibagi N. Kenapa nggak ada F-nya? Kan F-nya masing-masing satu ini. Satu, 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 ya kan? Jadi langsung aja. X barnya kan 5. Oke, 3 dikur X i min X bar dulu ya. Nanti X i min X bar kuadrat. Tuh, perhatikan deh di tabel ini. Di tabel ini nggak ada F kan? Nggak ada F, karena ini kan data tunggal. Jadinya di sini nggak ada F-nya. 3 dikurangi 5, min 2, 4 kurangi 5, 5 kurangi 5, 0, 0, 0, 6 dikurangi 5, 1, 1, 1. Gampang kan kalau data tunggal? Kuadratin. 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jumlahin. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maka sigma dari X i min X bar kuadrat adalah 8. Dibagi N. N itu kan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, 8 ya? Oh, wah, enak juga nih ternyata. Ya udah, simpangan bakunya adalah 1. Tapi apa namanya ini kebetulan aja enak ya. Kalau pecahan ya udah pecahan biarin gitu. Nanti di ABCD-nya juga ada pecahannya. Misalnya 12/7 atau 12/8, 15/8. Bisa juga kayak gitu kan. Oke, jadi sekarang hitungnya kayak gitu kalau data tunggal. Lanjut, histogram men. Jadi nanti tuh dikasih histogram, kalian disuruh ngitung rata-ratanya. Oh iya, oh gini guys. Jadi histogram tuh ada 2 jenis. Bapak udah sering ngejelasin kayaknya ini di kelas. Wih, kelas yang mana dulu? Histogram tuh ada 2 jenis. Ada yang menyajikan nilai tengah, ditulisnya di tengah-tengah. Ini kan ditulisnya di tengah-tengah, jadi ini nilai tengah. Ada juga yang ditulisnya di pinggir-pinggir, misalnya kayak 60,5, 65,5, 70,5 kayak gitu. Nah, ini ngasih tepi bawah dan tepi atas gitu. Jadi ada 2 jenis. Nah, di soal ini karena nulisnya di tengah-tengah, jadi dia nilai tengah. Terus ya, ini tuh settingan gitu soal ini tuh. Kan dicari apa? Nilai rata-rata kan? Rata-rata rumusnya apa? Sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Nah, F itu kan frekuensi kayak 3, 4, 5 itu frekuensi. Xi apa? X itu adalah nilai tengah, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dikasih histogram kayak gini, udah ada nilai tengahnya, terus ditanya rata-rata, ya udah nih tinggal diambil aja enak. Ya kan? Udah. Nah, jadi X bar ya sama dengan Fi kali Xi. 65 ada sebanyak berapa? 3. Ya. Frekuensinya 3, nilai tengahnya 65. Gitu ya. Atau dibalik juga nggak apa-apa kan? Dibalik aja ya. Xi dikali Fi. Xi-nya 65, F-nya 3. Berarti 65 dikali 3. Ditambah, ya kan? Sigma kan ditambah. 75. Nah, hati-hati nih ya. Biasa tuh kayak 70 kali 4, 75 kali 5. Nggak kayak gitu kan. Lihat pelan-pelan gambarnya. 70, ininya 5. Oke. 70 kali 5. Ditambah 75 kali berapa nih? 10. Oke. 75 dikali 10. Ditambah
75 udah ya. 80 dikali 8 ditambah 80 udah. 85 dikali 10 ditambah 90 dikali 4. Awas ada yang kelewat. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Udah ya. Dibagi jumlah F. Jumlah F juga harus hati-hati guys. Enggak 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Kurang bener kalau kayak gitu ngitungnya. Lihat nih, 10-nya ada 2 tuh. Jadi yang benar itu lihat ini. Oh, ini 3. Oh, atau gini aja nih. Ada 3, ada 5, ada 10, ada 8, ada 10, ada 4 gitu kan. Kalau kalian ngitungnya kayak gitu. Yang 7 nggak ada ya? Itu wah, yang 7 nggak ada. Wah, gocekan ini guys. Buat apa ini 7? Ya, hati-hati ya. Jadi cara ngitungnya bener tuh kayak tadi diliatin. Hati-hati diliatinnya. Tinggal ngitung dah. Wah, bagian yang paling kita sukai 65 kali 3. Ya udah, ini udah pusing guys. Jadi ya udah hitung manual. 3 kali 6 18 19. Oh ya, kalau di selama ngitung dari yang sebelum-sebelumnya atau yang sekarang atau yang nanti ada yang salah, kalian boleh koreksi ya di kolom komentar. Koreksi komentar kalau ada yang salah. 75 kali 10 750. 80 kali 8 640. 85 kali 10 850. Wih, enak-enak ini. 90 dikali 4 360. 65 kali 3 aja nih yang akhirnya 5. 3 tambah 5 8. 10 tambah 8 18. 10 tambah 4 14. 88 16 tambah 4 20 40. Oke. Oke, tinggal jumlahin dah. Wih, yang atasnya bagian yang paling kita sukai. Oh, 195. 195 biarin lah. 350 sama 750 aja dulu. Oh, ini juga 640 ya. 350 tambah 750. Berapa guys? 1100. Nih. 640 tambah 360. 1000 kan? 640 tambah 360. 1000. Habis itu 850 sama 195 ya ketinggalan. 850. Pokoknya ini ngitung aja ya intinya. 5 4 5 4 1 3. Ngapain panjang-panjang? Gas. 3145 dibagi 40. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau nomor 16 ini ada histogram disuruh cari mean. Biasanya histogramnya itu udah menyajikan nilai tengah. Intinya tuh kayak gitu kan. Histogram itu udah menyajikan nilai tengah dan rata-rata itu emang pakai nilai tengah gitu. Jadi tinggal langsung aja. Oke? Gas, ngitung. Bagian yang kita sukai. 7 kali 40 280. 4 34 ya. 345 8 320. Oke. 25 per 40 ya. Ya udah, koma terus 6 ya. 6 kali 4 24. 0 2 25 ini 78,625. Oke. 1/4 kan 25. Nah, jawabannya ini easy. Wis, astagfirullahaladzim. Nomor 17. Nah, ini juga Bapak ngambil dari ini. Oh ya, buat yang nomor 17 nih. Buat yang nomor 17, soal ini tuh, ini apa namanya? Komentar pribadi ya, pendapat pribadi dari Bapak. Itu kan tipe soalnya di kisi-kisi itu lumayan jelas gitu. Dikasih histogram, modus diketahui, kayak gitu. Habis itu ada nilai X di situ. Itu. Terus ditanya X-nya. Ini nih tipe soal yang lumayan susah dicari. Jadi kemungkinan besar soalnya sama persis. Tapi nggak tahu ya, itu pendapat pribadi. Oke. Dah, lupakan itu. Modus. Rumusnya apa? TB ditambah D1, D1 tambah D2,
dikali panjang kelas atau interval. Modus itu kan data yang paling banyak. Nah, tinggal lihat aja dari histogramnya. Yang paling banyak itu yang paling tinggi dong. Berarti ini dong. X 64,5 sampai 69,5. Nah, tadi yang Bapak terangin barusan tuh. Histogram itu ada dua jenis. Ada yang menyajikan nilai tengah, ada yang menyajikan tepi bawah dan tepi atas. Jadi, tuh, terus ini ditulisnya di pinggir-pinggir kan. Jadi ini tuh tepi bawah dan tepi atas. Kalau yang sebelumnya kan di tengah-tengah. Ini nilai tengah. Jadi ini tuh tepi bawah dan tepi atas. Dah, ada sebanyak X. Kita butuh D1 sama D2 kan? Kita butuh D1 sama D2. D1 itu kan sama yang sebelumnya. Sebelumnya 10. Itu 54,5 sampai astagfirullah. Ngantuk. 59,5 sampai 64,5. Oke. Sampai 64,5. Yang bawahnya 12 itu 69,5 sampai 74,5. Dah. Tapi bawah ini dong udah 64,5 ditambah D1. Nah, D1 kan selisih sama yang atas. Tapi kita nggak tahu X-nya berapa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi D1-nya sama dengan X min 10. Tulis aja X min 10 di sini. Tidak masalah. D1 tadi X min 10 ditambah D2. D2 itu kan ke sini. X min 12 masuk nggak tuh suaranya? D2-nya X min 12 dikali P. Nah, hati-hati ngitung P-nya. Di sini hati-hati ngitung P-nya, banyak yang salah. Tadi kan Bapak bilang ngitung P itu ini dikurangi ini ya. Di soal ini tidak berlaku. Kalau ini kurangi ini, harusnya itu kan batas bawah, bukan tepi bawah. Jadi kalau mau ngitung panjang kelas, tuh kalian harus ngubah ini ke normal dulu. Ini kan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu udah dikurangi 0,5. Jadi buat biar normal tambah 0,5. 65 dong. Ngerti nggak? Tepi bawah itu kan yang paling kecil dikurangi 0,5. Ini tuh udah dikurangi 0,5 kan ini tepi bawah. Jadi biar normal tambah 0,5. Jadi 65 dong. Ini juga tambah 0,5 jadi 60. Ini juga tambah 0,5 jadi 70. Nah, jadi ini deh yang dikurangi. 65 dikurangi 60. Itu panjang kelasnya. Ngerti nggak, guys? Silahkan di inilah itu mah. Ya. Katanya modusnya, waduh ketutup. 67,5. Oke, kalau nggak ngerti silahkan tanya di kolom komentar. Kalau mau balasan cepat biasa WA. Pindahin ke sini. 67,5 dikurangi 64,5. 3. 3 sama dengan X min 10 per X tambah X 2X. Min 10 min 12 min 22 dikali 5. Kali silang dah, ya nggak? Ini kan kayak 2x min 22 dikali ini. Berarti 3 dikali 2x min 22 sama dengan x min 10 dikali 5. 3 kali 2x. 3 kali min 22 min 66. 5 dikali x. 5 dikali min 10 min 50. Pindah ke sini. 6x dikurangi 5x. Min 66 pindah ke kanan. 66 dikurangi 50. X 1x ya, 6 dikurangi 5 1x. 66 dikurangi 50. 16. Gas. Alhamdulillah gampang. Wis 18. Median dari OGIF. Oh, gimana nih median dari OGIF? Ada OGIF. Ini Bapak ngambil dari mana ya? Kayaknya dari internet juga deh. Oke. Median dari OGIF. Median tulis dulu. Tepi bawah. Wih, ini mah udah berkali-kali ya. Udah hafal banget rumusnya. Pokoknya mah bagi F dikali panjang kelas. Dan ini oke, ini OGIF-nya OGIF apa? OGIF naik. OGIF naik.
ogive naik itu kurang dari sama dengan tepi bawah. Ya kan? Kalian harus hafal ya, Bapak belum hafal. Coba cek. Mana ogive? Ogive naik itu kurang dari sama dengan tepi atas. Wih, salah lagi. Kalian mah nggak boleh salah ya. Oke. Jadi ini tepi atas, tepi atas, tepi atas, tepi atas, tepi atas. Ya nggak? Oke, jadi gimana nih? Median. Kita harus, pokoknya harus nyari kelas median dulu. Totalnya ada 80 kan? Setengah N. Setengah dikali 80. 40. Nah, 40 ada di mana? 40 itu di kelas ini ya. Oh, dia udah ngelewatin 40 kan? 57. Gitu. Jadi gimana nih cara nyari median dari... Oke. Ini tuh apa tadi? Kurang dari sama dengan tepi atas ya? Jadi ini tuh kan tepi atasnya kan? Oke. Jadi Bapak pusing. Mungkin kita harus apa? Nulis grafiknya dulu kali ya. 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5, 104,5, 3, 6, 13, 36, 57, 77, 80. Bener ya, ini kan tepi atas. Tepi atas itu udah ditambah 0,5. Jadi biar normal dikurangi 0,5. 44, 54. Terus kalian kalau ngitung itu sekalian sama kelas lain kan? Yang ini 54. Semuanya harus dikurangi 0,5 karena itu tepi atas. Tepi atas itu udah ditambah 0,5. Biar normal ya kita kurangi 0,5 gitu kan. 64. Oh, apa nih? 74, 84, 94, 104. Tapi bawahnya gimana? 44 ya, berarti di sini 45 dong. Tambah 1 ya. Tambah 1, tambah 1 7. Ini 64 ya. Tambah 1 65. Oh ya udah 45, 55, 65, 75, 85, 95. Jadi tahu dong ininya berapa? 35. Nah, udah deh. Frekuensi. Kita perlu frekuensi kelas kan? Gimana tadi cara nyari frekuensi kelas? Pokoknya cara nyari frekuensi kelas itu eh kelasnya dikurangi yang kecil. Intinya tuh kayak gitu kan. Kelasnya dikurangi yang kecil. Jadi kalau si kelas median itu kan di 84,5 di sini ya, median. Bener gak? Bener kan? Ya, kan 36, kan 40. 40 itu kan ini mau baru 36, 40 ya ada di sini dong. Ini kelas median. Ya, ini kelas median. Nah, frekuensinya berapa? Pokoknya ini kan dikurangi yang kecil, yang besar dikurangi yang kecil. 57 dikurangi yang kecilnya 36. Oke. Maka frekuensinya 7 dikurangi 61, 5 dikurangi 3, 2, 21. Dah. Frekuensinya 21, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya 36 ya kan? Panjang kelasnya 75 dikurangi 65. 10. Kayak gitu. Oh, sebenarnya 10 itu bisa kita dapat dari sini ya? Oke. 84,5 dikurangi 74,5. Ya gitulah intinya ya. Jadi median itu adalah tepi bawah. Nih, tepi bawahnya 74,5 kan? Hati-hati nih. Kan kita udah buat kayak gini. Jadi tepi bawahnya 74,5 ditambah setengah N, nih setengah N 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya 36
dibagi frekuensinya 21 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya ini kan 55 kurangi 45, 10. Dah. Jadi lebih aman sih dibuat kayak gini dulu ya. Biar nggak bingung frekuensinya, biar nggak bingung panjang kelasnya, biar nggak bingung tepi bawah tepi atasnya, terutama tepi bawah tepi atas sih. Tepi bawah 40 dikurangi 36, 4. 4 kali 10, 40. 40 per 21. Hitung deh. 40 dibagi 21. 1. Terus ya. 19. 0. 9 nggak guys? 9 ya. 189. 1. Habis. 1,90. Maka mediannya adalah 74,5 ditambah 1,90. 04 6 ya. 7. 76,40. Atau biasanya di jawaban ada 76,41 gitu kan. Terserah. Oke. Oke, habis 18 20 nih lihat. Karena nomor 19 kalau dilihat dari kisi-kisi itu terlalu umum gitu, nggak khusus. Kalau yang lainnya itu khusus, makanya bisa dibuat kayak gini. Diketahui ini tuh jelas banget gitu. Tapi yang nomor 19 itu nggak jelas tentang penyebaran data aja kalau nggak salah. Apa penyebaran data? Ada banyak kan. Jadi kita nomor 20 terakhir ya. Tentukan letak persentil. Nah, kalau persentil apa? Per 100. Persentil ke berapa? Ke 75 yang tadi. Jadi kalau persentil ke I, TB ditambah I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi F dikali panjang kelas. Jadi kalau persentil ke 75, I-nya ganti 75 dong. Kayak gitu. Seperti biasa, kita cari kelas persentilnya dulu. Kelas persentil 75. Kelas persentil 75 itu 75 per 100 dikali N. Ingat ya, I per 100 dikali N. Karena ini yang 75 ya 75 per 100 dong. Dikali N. Sederhanakan, bagi 25, bagi 25. Bisa ini. 3 per 4, N-nya. Oke, kita ngitung N dulu. 3 tambah 6, 9, 25, 15, 40. Oh enak nih. Set-set 30. Ya biasanya soal itu kayak gitu ya. Enak-enak settingan. Oke, kumulatifnya sekarang. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 16, 25. 25 tambah 8, 33. Nah, jadi di sini ya. Udah ngelewatin 30. Jadi ini kelasnya. Wih, panjang amat guys. Ini yang ngambil dari internet juga nih. Dah, itu kelasnya. Langsung dah gasken. Persentil 75 sama dengan tepi bawah. Kan 56 nih, dikurangi 0,5. 55,5 ditambah 75 per 100 dikali N. N-nya tadi berapa guys? 40 ya. Oh kan 75 per 100 N udah dihitung 30 nih. Kan saya 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini kan kelasnya sebelum kelas 25 dibagi N. N-nya 40 ya. Dikali panjang kelas. Biasa kan? 46 dikurangi 41. 5. Kan? Jadi 55,5 30 dikurangi 25 5 per 40 dikali 5. Set set 1 per 8 kali 5 5 per 8. Hitung dah 5 per 8 0,50 bagi 8 6 6 kali 8 48 20 bagi 8 2 2 kali 8 16 45. Waduh, oke. 55,5 ditambah 0,625. Hitung dah. 52165. 56,125. Udah, ini jawabannya. Jadi itu cara ngitung persentil. Alhamdulillah sudah beres. Jadi
intinya adalah oke, ini kan perkiraan aja. Yang harus diingat itu adalah caranya, ya, caranya. Soalnya ya bakalan jelas berbeda, angka-angkanya juga beda. Ya syukur-syukur kalau ada yang sama mah. Kayak gitu. Jadi ya, cara belajarnya ya harus apa langkahnya ternyata kayak gini. Yang diingat tuh langkahnya. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau koreksi silakan tulis di kolom komentar. Yang ada yang mau nanya juga tulis di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum.